Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali bertatap muka untuk melakukan pembelajaran PKN. Ya, maafkan saya tadi agak lambat karena pergantian juga, karena memang dari awal tadi sudah lama ya waktu kita, jadi agak molor ya untuk pembelajaran PKN. Masih semangat ya, tadi saya dengarkan kalian antusias untuk mengikuti pembelajaran PAI, saya juga belajar jadi ikut bersama sama kalian. Masih semangat ya nak ya? Semangat Umi. Oke, sebentar. Saya share terlebih dahulu PPT-nya. Nah, materi kita pada pagi hari ini hanya mereview saja, nak, tentang pelanggaran, ya, hak dan pengingkaran kewajiban. Karena hari ini, ya, kita nanti di psikologi kalian hanya mengerjakan soal ulangan saja untuk ulangan kita yang kedua, tadi kedua. Kelihatan ya? Oke. Pelanggaran hak dan pengingkaran ya kewajiban warga negara. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kasus-kasus ya serta upaya-upaya penanganan hak asasi manusia ya yang baik dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Nah, kali ini kita membahas review dari materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang mana kerap sekali kita lihat ya pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, kita kerap sekali lupa ya untuk melaksanakannya, dan pemerintah juga kerap sekali melakukan pelanggaran hak-hak daripada warga negara. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, ya, milik kita, dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Jadi hak yang diberikan oleh pemerintah tercantum ataupun tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita, ya, Undang-Undang Dasar bab tentang hak asasi manusia dari pasal 28A sampai J, ya, itu adalah hak kita dan itu wajib kita terima dan kita dapatkan, ya, hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, hak untuk memiliki barang pribadi, mendapatkan pendidikan, kesehatan yang layak, ya, pekerjaan, itu adalah hak dari kita, yaitu hak yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, apa saja hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar tadi yang kita bahas? Nah, pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini tapi bukan berarti ujuk-ujuk kita mendapatkan pekerjaan tanpa kita ada usaha. Ya, pemerintah sudah memberikan kita kebebasan untuk hak tidak diperlakukan diskriminasi, baik wanita dan pria itu kedudukannya sama, berarti kita harus berusaha juga untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualitas kita, ya. Bukan berarti karena pekerjaan itu dijamin oleh pemerintah, kita langsung meminta pemerintah untuk mencarikan kita pekerjaan. Tidak, jadi semuanya itu harus ada usaha. Pemerintah sudah membuka lapangan pekerjaan. Contoh misalnya seperti pelamaran PNS. Nah, harus ada usaha kita juga untuk bisa masuk ke dalamnya, ya, untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pasal 31 ayat 1, yaitu hak atas mendapatkan pendidikan. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini ada program wajib belajar, kalau dulu sampai 9 tahun, kalau sekarang program wajib belajar sampai 12 tahun. Artinya kalau di SD negeri ya, nah, SMP, banyak program-program gratis dari pemerintah yang mana itu menggratiskan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa, misalnya bebas free uang sekolah. Nah, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan pasal 31. Nah, pasal 28D ayat 1, yaitu hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Artinya, kita sebagai warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, kita wajib mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Bisa misalnya masuk ke dalam
partai-partai politik ya, ataupun misalnya sesuai pekerjaan, misalnya menjadi hakim perempuan, laki-laki, itu diberikan kebebasan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum ya. Lanjut. Nah, pasal 28B, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan ya melalui perkawinan yang sah. Nah, ini dibolehkan dalam negara kita, terkecuali perkawinan yang tidak dibolehkan adalah perkawinan sejenis ya, karena negara kita itu belum mengakui perkawinan sejenis ya. Pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup ya. Ini kita diberikan hak ya untuk mengembangkan kebudayaan kita. Pasal 28I ayat 1, hak untuk mempunyai hak milik pribadi ya, untuk hidup dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Nah, ini kita juga memiliki hak itu ya, hak untuk memiliki hak beragama. Oke. Pelanggaran hak, apa saja yang menjadi pelanggaran hak bagi warga negara? Ya, jadi pengertian pelanggaran hak adalah setiap perbuatan baik disengaja, ini kita bahas yang sebelumnya ya, baik disengaja ataupun kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu yang menjadi pengertian dari pelanggaran hak. Apa saja pelanggaran hak kita? Ya, jadi proses penegakan hukum masih belum optimal. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, ya, tidak mencerminkan. Ya, ini pasal 27 ayat 1. Jadi segala warga negara ya bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tapi kita di negara kita masih melihat hukum itu masih tergolong tidak adil, artinya memandang status dari warga negara. Misalnya kalau untuk warga negara miskin biasanya ketika dikenai kasus-kasus kriminal sanksinya lebih besar dibandingkan kasus yang dia kasus yang dialaminya, seperti itu dia. Kemudian pelanggarannya masih banyaknya kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, pemerkosaan, KDRT dan sebagainya ya. Nih ya, sesuai pasal 28A sampai 28J yang membahas tentang hak asasi manusia ini masih terjadi ya. Kemudian masih tingginya kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita ya, padahal sesuai pasal tadi ya, tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya. Angka putus sekolah yang cukup tinggi juga, nak. Kita tahu ya, negara kita masih tergolong rendah untuk angka mengenyam pendidikan. Untuk negara kita saja untuk dokter ya, nah untuk predikat dokter itu S3 itu masih minim sekali. Bahkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat program 5.000 dokter. Itu ada program 5.000 dokter yang mana untuk mendapatkan beasiswa bagi warga negara yang mau menjadi sekolah lagi untuk mendapatkan gelar doktor. Nah, tapi harus memenuhi kriteria dari pemerintah. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Nah, ini masih rasis ya. Kita melihat masih banyak ya, nak ya. Contoh di Ambon ya. Nah, di Ambon itu masih rentan sekali terjadi perselisihan yang diawali karena agama ya. Karena perang suku, karena agama. Jadi negara kita ini untuk rasis juga masih tinggi sebenarnya. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya. Nah, ini juga plagiarisme ya juga masih sering terjadi di Indonesia. Banyak orang-orang yang menjiplak karya orang lain dan hasil jiplakannya itu diakui menjadi hak milik dia dan bisa mendapatkan keuntungan dari berupa hak-hak komersial yang dia dapatkan dari menjiplak tadi. Nah, ini adalah pelanggaran sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya itu tadi pelanggaran kewajiban ya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Jadi kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab, ya, yang dilakukan dengan tanggung jawab.
Jadi kita warga negara punya kewajiban yang mesti kita laksanakan. Apa saja kewajiban warga negara sesuai dalam Undang-Undang 1945. Nah, kita lihat ya, wajib mentaati hukum pasal 27 ayat 1 ya. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan ya. Pasal 27 ayat 3 wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 23A wajib membayar pajak sehingga dapat dikatakan kewajiban membayar pajak itu oleh warga negara Indonesia. Seperti misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Mungkin bagi kalian belum ya nak, tapi bagi orang tua kalian itu pasti sudah ada kewajiban untuk membayar pajak. Oke. Nah, setiap warga negara juga wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa. Ya, dari mana ini bisa didapat upaya kita? Ya, dari pajak yang dikutip oleh pemerintah kepada warga negara itu digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan bangsa, pembangunan yang ada di pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit umum. Nah, itu sebenarnya dari uang warga negara yang dikutip dari negara. Jadi, secara tidak langsung sebenarnya kita memiliki sumbangsih ya dalam pembangunan di negara kita. Pasal 28J ayat 1, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain ya. Bunyinya setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ya, artinya hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasinya orang lain. Nah, pengingkaran kewajiban yang dilakukan warga negara itu seperti apa saja? Ya. Apa itu pengingkaran kewajiban? Ya, pengingkaran kewajiban adalah kewajiban yang telah diberi kepada seseorang, tetapi orang tersebut itu tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Nah, apa saja itu? Misal membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, ya. Jadi hati-hati bagi orang yang membuang sampah sembarangan termasuk pelanggaran kewajiban untuk negara. Tidak membayar pajak kepada negara, ya. Kemudian jadi artinya apa nak? Kewajiban kita sebagai warga negara itu bukan hanya untuk membela negara dengan angkat senjata, tetapi menjaga ketentraman, kedamaian, kebersihan lingkungan di sekitar kita itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi jangan hanya merongrong hak saja tanpa tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang telah diatur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, ada salah satu kata-kata ya ini sangat terkenal ya sebenarnya dari John F. Kennedy ya yang bunyinya jangan kau bertanya apa yang negara dapat berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kau berikan pada negara kita. Pada negaramu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan karena hari ini hanya review saja nak. Saya Umi. Silahkan. Siapa? Saya Nisa Pratiwi. Oh iya. Oke. Silahkan. Tentang plagiarisme tadi kan Umi. Itu kan apabila dia menjiplak terus dia menjadikannya itu hak ciptanya gitu kan Umi. Terus dikomersikan untuk mendapatkan keuntungan. Nah Umi kalau misalnya di toko-toko kayak misalnya online atau di offline maupun offline gitu kan Umi. Iya. Ada itu yang jual buku fotokopian Umi, tapi dia nggak mematenkan itu Mi, jadi hak miliknya, tapi dia hanya membuat fotokopiannya gitu Mi. Itu kan juga melanggar hak cipta Mi. Nah itu apa juga termasuk pelanggaran HAM Umi atau gimana Mi? Jadi nak, pelanggaran hak cipta itu berlaku apabila si pencipta mematenkan hak ataupun karya milik dia gitu dia. Artinya kita pernah kecolongan. Jadi tempe yang biasa kita nikmati di Indonesia itu sudah pernah dipatenkan oleh Jepang duluan nak. Nah, padahal tempe itu dari dulu dari nenek moyang kita itu makanan khas Nusantara kan. Nah, tetapi Indonesia itu kalah cepat. Artinya apa? Tidak lihai, tidak cepat, tidak progresif lah kita katakan dalam hal untuk mempatenkan makanan Nusantara kita. Jadi seharusnya para pelaku pencipta karya juga harus dia memiliki kepedulian untuk segera mempatenkan hak miliknya. Jadi kalau kita lihat di logo-logo misalnya produk makanan aja lah, ada seperti lambang, saya nggak sajikan pula karena nggak lagi bahas itu materinya. Logo seperti lambang misalnya A bulat gitu kayak at gitu. Atau C misalnya dia di C bulat gitu kan, C ada lingkaran. Nah itu logo hak cipta, hak yang sudah dipatenkan. Tetapi jika misalnya ini memang kita tahu nih ini milik si A memang pembuatnya, kemudian kita copy, kita perbanyak, kemudian si A
menuntut itu kamu mengcopy misalnya memplagiat hak cipta saya, tapi dia nggak akan bisa menuntut ke apa namanya ke Dewan Haki ya, ke Departemen Haki karena dia tidak mempatenkannya gitu. Jadi kita melanggar secara moral saja, etikanya saja, tetapi secara hukum tidak bisa digugat. Itu dia nak. Jadi nggak termasuk HAM, Umi? Kalau kita tahu sebenarnya kita kan tahu itu kita mau memplagiat, kita salah, tetapi si punya karya, si yang punya karya tidak bisa menuntut kita secara hukum. Ya secara moral kita bersalah, tetapi tidak bisa dilaporkan secara hukum gitu. Bisa dipahami kira-kira nak? Oh, jadi dia tuh nggak termasuk pelanggaran HAM gitu ya, Umi? Cuma pelanggaran moral aja gitu, Mi? Iya, kalau dia tidak mempatenkan. Tetapi kalau sudah dipatenkannya jelas-jelas, tapi kita tetap berusaha, misalnya nggak tahu nih dia, nggak tahu nih si pelakunya. Kalau kita jiplak, kita plagiat, kita sebarluaskan, kita mendapatkan keuntungan misalnya. Nah, kalau misalnya dia sudah patenkan, kita misalnya dituntut secara hukum, sah kita bersalah, kita akan dikenai sanksi serta denda biasanya. Nah, itu yang kita melanggar. Jadi sebenarnya nak banyak sekali kalau kita lihat ya karya tulis di, makanya hati-hati kalau misalnya kita membuat karya tulis ya kan. Kalau bagi kalian lah nanti yang riset gitu kan ambil misalnya bahasa dari orang, lihat kan jiplak bulat-bulat, itu hati-hati. Jika misalnya orang yang melihat kemudian dia sedang mempatenkan karya tulisnya, dia bisa menuntut kita secara hukum. Tapi kalau tidak, berarti secara moral saja, etikanya kita di mana sebagai warga negara gitu, menjiplak, memplagiat karya tulis orang lain gitu nak. Oke, Umi. Terima kasih, ya, Umi. Sama-sama. Jadi secara hukum memang harus dipatenkan. Jadi memang harus jeli. Banyak itu kalau dosen-dosen saya ya, profesor di tempat kampus saya, dia kalau buat buku, buat karya tulis ilmiah, dia patenkan, sehingga maka kadang-kadang kalau kita mau copy kita nggak bisa, hak ini sudah dipatenkan misalnya gitu. Kalau misalnya ini harus ada misalnya mencantumkan email, kan harus masuk ke email, gitu dia. Dan kalau kita mengcopy pun kita harus cantumkan nama dia. Misalnya ini dikutip dari, misalnya seperti kata-kata ini John F. Kennedy. Jadi dikutip dari kata-kata siapa gitu dia. Kita lampirkan di apanya kan, daftar pustakanya. Gitu dia nak. Saya ada lagi? Umi, saya bertanya. Siapa? Harun Mustaqim. Siapa nak? Iya, silakan. Mustaqim. Silakan Hairul. Saya mengangkat masalah-masalah baru ya, Umi. Masalah tentang apa? Masalah korupsi nih. Iya, korupsi, masalah silakan. Korupsi. Jadi kan ada semalam kemarin tuh ada berita katanya kalau yang korupsi itu dihukum mati. Ya, itu masih wacana ya. Tapi habis itu ada lagi datang argumen kalau hukuman mati itu melanggar HAM pasal 28 kan, Umi. Jadi sebenarnya kan yang korupsi juga melanggar HAM, Umi. Itu gimana, Umi? Iya. Jadi nak, ada wacana, masih wacana ya. Jadi kalau hukuman mati itu di negara kita masih terorisme sebenarnya. Kalau korupsi belum ada putusan hukum yang pasti, baik itu misalnya putusan presiden, Mahkamah Konstitusi, itu belum ada putusan yang pasti yang jelas tentang hukuman bagi terpidana korupsi ya. Ya, sebenarnya padahal korupsi itu masuk ke dalam kejahatan luar biasa, extraordinary. Sama seperti teroris ya, tapi karena belum ada putusan secara hukumnya. Jadi kalau seandainya pun ya para pakar hukum kita bersama jajaran, misalnya jajaran aparat penegak hukum kita dan presiden, misalnya pemerintah sudah memberlakukan pidana tersangka korupsi ya, dipidana mati, kalau dibilang itu melanggar hak asasi manusia, tidak melanggar, itu kan sama dengan terorisme. Nah, jadi kalau itu pernah pembahasan kami dulu waktu kuliah ya, perdebatan pro kontra antara terpidana mati, dihukum mati boleh tidak, melanggar hak asasi manusia atau tidak. Ya, jadi sebenarnya kalau dia dibilang melanggar hak asasi manusia, yaitu pelanggaran misalnya hak hidup ya,
Makanya belum bisa dikatakan kalau korupsi ini dia dipidana mati karena dia belum belum bisa dikatakan membahayakan nyawa. Kalau terorisme ataupun narkoba, nah itu dia membahayakan nyawa. Makanya kalaupun dia dibilang melanggar HAM, tidak melanggar. Karena apa? 1 nyawa dibandingkan 1000 nyawa yang nantinya akan dia rusak. Nah itu adalah dasar seseorang terpidana terorisme ataupun narkoba itu boleh dipidana mati. Tapi kalau korupsi kita belum ada putusan dari manapun ya untuk bisa menjatuhkan sanksi bagi terpidana korupsi untuk dinyatakan dapat hukuman mati. Belum ada, nak. Belum berani, negara apa? Maaf menyela Umi. Tadi kata Umi kalau korupsi itu nggak mengancam nyawa, maaf kali Umi. Tapi kan banyak yang uang korupsi itu Umi, yang akibatnya banyak kemiskinan, mati karena kelaparan. Itu kenapa? Iya benar. Jadi gini secara langsung tidak membahayakan nyawa, tapi sebenarnya makanya saya katakan hukum di negara kita ini masih ambigu. Makanya kalau kita buat itu misalnya sebuah kasus, pasti banyak pro dan kontra. Artinya apa? Kita semua sepakat setuju bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, ya kan? Kejahatan luar biasa, karena walaupun dia tidak langsung misalnya, tapi dampaknya itu bisa berentet. Pembangunan menjadi tidak lancar, ya kan? Warga negara miskin jadi makin miskin, seperti itu kan, harusnya bisa disalurkan gitu. Jadi tapi dia tidak berdampak langsung, berbeda dengan terorisme. Terorisme kan ketika dijatuhkan bomnya mati semua, misalnya seperti itu ya nak ya. Atau misalnya narkoba, ketika dia terus-terusan misalnya memperjualkan narkotikanya, udah pasti saraf otak orang yang kena narkoba itu akan rusak. Artinya secara langsung dia itu dapat membahayakan jiwa. Saya tidak bilang kalau korupsi itu bukan kejahatan luar biasa. Semua sepakat kejahatan luar biasa. Tetapi belum berani para pakar hukum kita, ya hakim, Mahkamah Konstitusi kita, belum berani menjatuhkan para koruptor itu memiliki sanksi terpidana mati, belum ada jatuhan hukumnya. Nah, sebenarnya ini adalah tuntutan dari masyarakat kan banyak. Kalau saya pernah lihat kasus dibikin wacana lah di ILC, saya pernah itu berapa tahun yang lalu terpidana korupsi itu dijatuhi hukuman mati. Banyak yang setuju, tapi kita nggak akan bisa lakukan ketika pemerintah belum ketok palu untuk bisa menyetujui hukum tersebut, gitu dia. Gitu Hairil, saya nggak katakan itu tidak mengancam jiwa, itu beruntut panjang sebenarnya, ke kesehatan juga, ya kan, kantor seharusnya uangnya itu bisa dialihkan ke kesehatan, ke jalanan, ke keluarga-keluarga yang miskin, tapi harus terkendala karena para koruptor ini, yang kaya dia terus, gitu kan. Harusnya pun para koruptor ini, kalaupun tidak terpidana mati, semiskin-miskinnya. Kalaupun dia misalnya harus ditarik semua fasilitasnya, ini kan tidak di negara kita. Coba lihat koruptor di negara kita, dia masih bisa tersenyum senang ya kan dengan kasusnya. Kalau di Jepang, kalau di Cina, nah itu kan kasusnya langsung ya sanksinya pidana mati. Untuk melihat media saja dia sudah malu, tunduk malu. Kalau di negara kita tidak, karena apa? Hukumnya memang belum tegas untuk itu. Mereka masih diberi fasilitas, harusnya dimiskin-miskinkan sebetul-betulnya, ya diambil. Ini enggak korupsi dia misalnya, tapi keluarganya masih bisa hidup tenang, ya kan? Ketika keluar nanti dia masih punya sejumlah harta, masih enak hidupnya. Jadi ya itulah tadi, memang masih negara kita masih menggampangkan hukum untuk para terpidana korupsi gitu. Gitu dia Khairil. Umi, satu lagi Umi bertanya. Silahkan. Ini masalah perpajakan ekonomi. Saya bertanya, bagaimana cara kita untuk mengubah mindset para masyarakat Indonesia untuk membayar pajak, Umi? Soalnya banyak mindset kita tuh, ngapain aku bayar pajak? Tahu-tahu itu dikorupsi juga. Nah, itu gimana, Umi? Ya, kalau masalah kesadaran, gimana ya kita mau ini kan ya nak ya, kalau kesadaran diri sendiri itu sama seperti kita, itu kan kewajiban, sama seperti kita nggak buang sampah sembarangan, dan bagi para pelaku pejalan pengguna lalu lintas yang tidak mau pakai helm, yang tidak lengkap surat-suratnya, saya yakin di antara kita banyak sekali sebenarnya yang mengendarai sepeda motor tapi nggak punya surat izin mengemudi. Di siswa saya yakin siswa saya juga ada. Ya kan? Ada nggak? Ada kan? Nah, seperti itu. Jadi kesadaran itu sangat susah. Nah, itu memang sebenarnya harus sosialisasi dari pemerintah masing-masing. Nah, masyarakat kita sudah
sudah apa ya, sudah memiliki mindset, alah kita bayar pajak pun toh nggak nampak juga pembangunannya seperti apa. Paling-paling orang yang tergugah hatinya untuk membayar pajak itu pasti pajak kendaraan bermotor. Karena apa? Seperti saya sendiri. Karena kalau misalnya tidak bayar pajak kendaraan bermotor, otomatis tidak bisa memperpanjang surat STNK. Nah, kalau nanti ada misalnya pemeriksaan, STNK-nya mati, otomatis nanti akan jatuh surat tilang. Jadi pasti untuk kendaraan bermotor saja itu orang yang rajin membayar pajak. Untuk misalnya pajak-pajak seperti bumi dan bangunan, saya yakin sekali masih banyak ya, khususnya mungkin di daerah-daerah yang tidak terjamah juga oleh pemerintah daerahnya ya, ke desa-desanya untuk membayar pajak, itu pasti sangat minim untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi memang sebenarnya pajak ini adalah kewajiban, tetapi bisa dikatakan kewajiban yang sukarela. Sukarela dalam arti misalnya kalau tidak ada pajak itu sebenarnya paksaan, sebenarnya dia paksaan. Tetapi kalau misalnya aparatnya sendiri tidak tegas dalam pengutipan, ya bisa jadi dia sukarela. Artinya yang memang dia memiliki tanggung jawab yang penuh, ya, kesadaran yang penuh, dia mau bayar pajak, yang tidak gitu. Bagi misalnya daerah yang kan kita punya otonomi daerah, jadi setiap daerah itu pasti punya kepala daerah. Bagi kepala daerahnya yang memang dia peduli terhadap pungutan pajak dan retribusi. Jadi kalau dibilang kesadarannya itu bagaimana menumbuhkannya, Mi? Saya tidak bisa bilang kesadaran itu muncul dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita mau berubah, sama perubahan itu kan harus datang dari diri kita. Ya, seperti misalnya kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu. Banyak kalau disuruh karena paksaan kan tidak mau melakukan, kecuali misalnya ada sanksinya. Jadi kalau saya bilang pemerintah itu harus buat sanksi yang tegas bagi misalnya para warga negara yang tidak membayar pajak. Tapi kan kita tidak punya sanksi yang tegas, makanya saya bilang seperti sukarela gitu dia. Bisa dipahami, Hairil? Bisa. Kalau saya bilang harus ada sanksi. Gitu dia. Kalau kendaraan bermotor misalnya sanksinya tidak bisa memperpanjang STNK, ya buatlah sanksinya apa supaya orang mau membayar pajak bumi dan bangunan, pajak-pajak yang lainnya. Untuk pajak ini saja, kalau orang yang punya usaha itu kan ada pajak usahanya kan. Jadi kalau Cina-Cina itu banyak biasanya pajaknya. Dari situlah sebenarnya pembangunan itu. Nah, itu saja tidak ada sanksi yang tegas gitu. Tidak ada sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak tepat waktu. Ya sudah, nanti ketika datang saja ke kantor pajak mau bayar pajak apa misalnya gitu. Karena ada kebutuhan saja misalnya dia mau membayar pajak. Kalau tidak ya banyak tidak ini. Jadi harus memiliki pemerintah itu buat sanksi yang tegas tentang pengutipan pajak. Kalau saya seperti itu. Kira-kira gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Ada, Bu. Silakan, siapa lagi? Nandra, Bu. Siapa? Nandra, Mi. Iya, Nadra. Silahkan, Nadra. Sudah lama nggak dengar suara Nadra. Jadi kan gini, Mi. Di pandemi ini kan, Mi, kita nggak dibolehin atau lagi nggak diperbolehkan untuk sekolah kan, Mi. Benar. Padahal kan, Mi, pelarangan sekolah itu merupakan pelanggaran. Kalau bisa dibilang kan, Mi, itu kan melanggar hak kami sebagai siswa kan, Mi, untuk mendapatkan pelajaran. Jadi, Mi, pertanyaan saya itu, apa aja sih, Mi, faktor-faktor yang bisa membuat sesuatu itu jadi nggak pelanggaran kayak gitu, Mi, kayak ini kan. Ini bisa dibilang masih pelanggaran atau enggak, Mi? Kalau enggak, apa faktor-faktornya kayak gitu, faktor-faktor tertentunya? Jadi kalau kalian mengikuti pembelajaran saya yang di semula, ada nggak pembelajaran saya yang gini? Konsep HAM menurut globalisasi, menurut HPBB. Hak PBB itu di kelas 12 atau kelas 11 ya? Ada nggak ada pemateri itu kalian? Konsep HAM secara global, secara ada menurut dunia barat, global, berdasarkan PBB, ada nggak itu saya ini? Bukan di kalian ya? Ada kan? Nah, jadi kan ada HAM itu bisa dilihat berdasarkan situasi kondisinya seperti ini. Jadi hak kita sebagai warga negara itu bisa terbelenggu jika ya ada momen-momen tertentu yang memungkinkan kita itu memang harus berlaku sesuai dengan ketentuan pemerintah, seperti misalnya di masa pandemi ini. Kalau dibebaskan, memang pendidikan itu adalah hak kita ya untuk menuntut pendidikan secara langsung misalnya gitu. Tapi kalau kita dibebaskan, misalnya masuklah semua, kalau misalnya nanti terjadi misalnya penyebaran virus corona, siapa yang bertanggung jawab, ya kan?
terus negara akan semakin down untuk segi keekonominya. Sekarang saja sudah semakin down. Karena apa? Karena pandemi tadi banyak anggaran-anggaran pemerintah itu ke kesehatan, ke obat-obatan. Nah, kalau dibiarkan maka akan lebih memperparah lagi. Maka kalau dikatakan seperti kalian ini tidak bisa tatap muka langsung, bukan dibilang sebagai pelanggaran HAM, karena kalian masih bisa mendapatkan pendidikan di rumah seperti daring. Makanya Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan dinas-dinas daerah ya tetap membuat program. Programnya seperti apa? Dia melakukan pengawasan langsung kepada sekolah-sekolah untuk tetap melakukan pembelajaran walaupun hanya via daring seperti ini. Kan kalian tetap dapat materi ya, karena seperti yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan bagi sekarang ini kan ada wacana untuk yang level deli serdang, alhamdulillah sudah dapat izin katanya, karena dari gubernur kita Pak Edi bahwasanya bagi di deli serdang yang dusunnya ataupun desanya berlevel berzona warna hijau, dia bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi dibolehkan. Jadi kalau dikatakan selama 1 tahun ini kalian tidak bisa masuk ke sekolah, tidak bisa dikatakan kalian tidak mendapatkan pendidikan, karena kalian bisa tetap mendapatkan pendidikan ya dari media daring. Kami kan tetap melakukan pembelajaran dari rumah, dari jarak jauh. Kecuali dinasnya tidak melakukan controlling dan sekolah juga tidak bertanggung jawab, misalnya gurunya dibiarkan untuk tidak memberikan pengajaran kepada siswanya. Nah, itu kalian bisa menuntut hak kalian untuk bisa mendapatkan pembelajaran. Apalagi bagi sekolah-sekolah swasta yang tetap membayar SPP tapi tidak mendapatkan pembelajaran, itu bisa dituntut. Nah, itu dia. Gimana, Nadra? Iya, ngerti, Mi. Makasih, Mi. Iya. Ada lagi, Nak? Kalau tidak ada, kita tutup. Ada Mi, sambungan dari pertanyaan tadi, Mi. Apa? Kalau misalkan tadi pendidikan bukan pelanggaran kan gitu, Mi. Jadi kenapa yang mal-mal itu dibuka, Umi? Kenapa bukan sekolah dulu yang dibuka? Iya, jadi kenapa sekolah ditutup tapi mal dibuka gitu ya, Khairil ya, merasa kayak nggak adil gitu, anak-anak mau sekolah tapi nggak bisa, kami yang mau siswa yang mau dapat ilmu mau belajar nggak bisa, tapi mal-mal dibuka gitu ya, Nak ya? Iya. Sama siapa nih, Pak Jokowi? Gitu. Jadi Nak, pasti ada pertimbangan dari pemerintah kenapa sekolah-sekolah ditutup ya, harus melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun daring seperti ini. Kenapa mal dibuka gitu ya, Nak ya. Nah, kalian sebagai siswa, kalau di sekolah itu kan tentunya kan rame gitu ya. Pemerintah itu nggak mau ambil resiko bagi siswa-siswa yang tetap bersekolah, apalagi di 1 tahun pertama kemarin waktu pandemi, nggak mau ambil resiko kalian tertular penyebaran virus ini gitu. Nah, kalau di mall kemarin mall kan sempat ditutup, tetapi ada peraturan dibuka kembali. Kalau mall itu ditutup total, otomatis perekonomian kita akan anjlok. Itu dia. Kalian tahu kasus inflasi di tahun 1998 ya kan, moneter, inflasi, krisis moneter. Nah, takutnya terjadi seperti itu. Itu dia. Jadi nggak mungkin juga. Nah, kita kan perlu juga pemenuhan kebutuhan bahan pokok, ya kan. Kita tahu juga kan, perekonomian itu bisa berjalan lancar ketika memang orang melakukan transaksi. Jadi nggak mungkin juga itu ditutup mentah-mentah, tapi dibuatlah sedemikian rupa aturan-aturan khusus, misalnya kayak mall, dibuka dari jam sekian sampai jam sekian, misalnya harus ada aturannya, prokes ketat, ya kan, pakai masker, seperti itulah. Nah, jadi nggak mungkin, terkecuali kita negara maju. Nah, kalau negara maju mungkin ya pemerintahnya siap ya untuk misalnya menutup sementara misalnya berapa pekan, tapi betul-betul disubsidi misalnya warga negaranya tidak boleh keluar rumah tapi diberikan misalnya subsidi bahan pokok supaya tidak keluar rumah tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ini kan pemerintah kita belum berani seperti itu karena negara kita termasuk negara yang sangat luas ya, karena jadi ya dengan aturannya seperti itu. Kalau dibilang dampaknya pasti ada dampak negatif positif, semua pasti ada orang pro dan kontranya, tapi itulah kebijakan pemerintah saat ini untuk tidak menurunkan devisa kas negara kita dan tidak lebih anjlokkan perekonomian negara kita. Jadi tetap mall itu tetap diperbolehkan dibuka gitu. Nah, sama bandara juga masih boleh dibuka tapi dengan prokes ketat, melakukan swab dan lain-lain lah gitu dia, Mustaqim. Oke.
Iya. Terima Jadi kan kasih. kalau masih bisa dilakukan dari rumah seperti sekolah ya dari rumah. Tapi kalau mall kan nggak mungkin dari rumah ya kan. Memang ada sebagian online lah, belanja online. Tapi kan nggak semua warga negara kita itu paham menggunakan gadget. Yang di pelosok-pelosok itu yang nenek-nenek yang nggak ngerti sekolah gimana? Pasti harus keluar rumah juga, dia harus ke pasar. Itu dia, Nak. Itu ya. Gimana kira-kira kita tutup? Sudah hampir jam 11. Mau tanya lagi? Iya, Umi. Iya, silahkan. Umi, kalau kan waktu kemarin itu pernah saya lihat postingan tentang Afghanistan, Umi. Dia membandingkan foto lawas wanita-wanita Afghanistan dan foto-foto tahun belakangan ini, Umi. Perbedaannya itu di pakaiannya, Umi. Nah, pakaian yang waktu tahun lawas itu, Umi, pakaiannya masih agak terbuka gitu, Umi. Nah, waktu tahun belakangan itu dibikin fotonya itu udah bertutup semua, Umi. Ya itu. Apakah itu mereka itu membuat postingan itu seakan-akan bahwasanya hak mereka sudah terenggut gitu, Mi, sebagai perempuan gitu, Mi, karena di peraturan pemerintahnya seperti itu, Mi. Nah, apakah itu termasuk pelanggaran HAM, Mi, atau gimana, Mi? Oh, Afghanistan ya? Iya, Mi. Di Afghanistan itu, Nak, minoritasnya Muslim atau tidak? Saya kurang tahu, Mi, tapi di postingan itu semuanya itu pakai tertutup, Mi. Waktu di tahun belakangan itu di fotonya, Mi. Setahu saya Afghanistan itu kan dia mayoritas Muslim ya? Iya, Mi. Itu postingannya maksudnya hoax kah atau tidak? Karena sekarang ini nggak bisa disaring yang mana yang hoax, mana yang tidak gitu. Kira-kira memang hoax atau tidak gitu. Jangan-jangan mereka di postingan itu merasa terganggu tapi nyatanya tidak gitu misalnya. Karena setahu saya kan mereka mayoritas itu Muslim seperti Turki. Tapi kalau Turki dia untuk masalah pakaian dia lebih modern. Jadi kalau di Turki itu kan rata-rata Muslim, tapi kita lihat kalau film-film Turki sekalipun lah pakaian-pakaian itu masih terbuka karena mereka pemerintahnya itu sebenarnya modern, jadi tidak terlalu membatasi masalah pakaian untuk warga negaranya. Nah, kalau di Afghanistan ini saya kurang paham, karena setahu saya kan Muslim, dan memang di warga-warga Afghanistan itu kan banyak yang memang nutup aurat gitu, pakai pakaian Muslim gitu. Nanti kita cari sama-sama ya, Nak ya. Siapa tadi yang bertanya? Anissa, Mi. Anissa. Ya. Nah, sebenarnya kalau pemerintah itu tidak secara umum ya, pemerintah itu tidak boleh membatasi masalah busana bagi warga negaranya. Terkhusus lagi misalnya di Indonesia juga seperti itu. Di Indonesia misalnya ada warga negara yang harus memakai jilbab, sementara pemerintah misalnya buat peraturan tidak boleh pakai jilbab. Nah, itu sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Jadi dia harus menyesuaikan karena kan hak kita itu ada HAM kita, ada pasal yang menyatakan setiap warga negara itu harus patuh terhadap misalnya soal hak-hak beragama. Jilbab itu kan bagi umat muslim itu kan salah satu syarat ya dalam menegakkan agama ya kan bagi orang Islam. Jadi kalau misalnya ada pemerintah yang melarang, terkecuali misalnya kayak atlet kan memang udah ada kesepakatan itu. Atlet itu kan bukan yang main, misalnya bukan hanya orang Indonesia, seperti yang atlet yang kemarin yang di Tokyo. Nah itu kan sebenarnya federasi atau perkumpulan dari banyak negara. Kalau dari banyak negara kita nggak bisa nekankan sesuai hukumnya itu standarisasi dari negara kita nggak bisa. Tetapi kalau di negara kita hanya negara kita yang mengadakan, tapi misalnya harus buka jilbab, itu sebenarnya termasuk pelanggaran HAM. Ingat kemarin yang di Aceh, di Aceh atau di mana ya Nak ya, yang ada dia bukan kontes, lomba baca Al-Quran, tapi dia nggak mau lepas cadar. Kan itu banyak kena hujat, Nak, itunya. Penyelenggaranya, di mana ya, saya lupa. Tapi kalau misalnya penyelenggaranya itu dunia, global, ya internasional, kita nggak bisa menetapkan hukum. Makanya ada kemarin atlet kita angkat besi, Nurul apa namanya ya, yang di Tokyo, dia kan
sehari-hari pakai jilbab, tapi ketika di perlombaan dia buka jilbabnya karena memang standarisasi dari lomba internasional itu yang seperti itu gitu kan, itu harusnya kesepakatan dari negara, kalau memang sanggup ya ikut, kalau tidak ya tidak mau ya kita yang keluar gitu dia. Itu nak. Karena agama sudah masuk ke dalam hak asasi manusia. Halo, siapa yang nanya tadi? Iya, Umi. Jadi kalau masalah di Afghanistan saya kurang paham. Saya takutnya nanti beritanya hoax atau gimana, nggak, belum kita cari dulu ya nak ya. Oke, Umi. Iya. Ada lagi nak? Kalau tidak ada kita tutup. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya, banyak yang berpartisipasi untuk bertanya. Terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik ya. Untuk tugas-tugas di psikologi yang sudah di-share ya, masing-masing saya share ke wali kelas, mohon dipenuhi lagi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Kalau memang sudah ternyata sudah melengkapi, tetapi saya belum terekap gitu ya, boleh konfirmasi ke saya. Bisa jadi kalian sudah mengerjakan, tapi saat itu saya sudah rekap gitu. Jadi konfirmasi kembali supaya saya tahu. Langsung saja ke pribadi melalui WA saya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Umi. Iya, nak.